Bukan dengan perang, Indonesia gunakan warisan Soekarno demi kemerdekaan Palestina. Perjuangan kemerdekaan Palestina menjadi tujuan politik luar negeri Indonesia. Dari zaman Indonesia merdeka sampai sekarang, pemerintah selalu mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Intinya, sikap Indonesia sama sedari dulu, mendukung Palestina lepas dari penjajahan Israel. Hal ini seperti semangat yang tertuang dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Saat itu Presiden Soekarno menekankan persamaan derajat yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Sayangnya, Israel kini masih tetap menjajah Palestina. Presiden RI Joko Widodo sendiri menganggap hingga kini prinsip Dasar-Sila Bandung masih sangat relevan, termasuk dalam penyelesaian perselisihan secara damai, kemajuan kerjasama, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya, ujar Presiden Jokowi saat membacakan pidato dalam sidang Majelis Umum PBB pada Selasa 23 September 2020 kemarin. Jokowi mengungkapkan, Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan haknya. Tak hanya itu, Indonesia bersama negara ASEAN lainnya terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada hari jadinya yang ke-53, pada 8 Agustus 2020 yang lalu, ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, ujar Jokowi. Spirit kerjasama dan perdamaian inilah yang mendorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook On di Indo-Pasifik, tambah Jokowi. Perang tidak akan menguntungkan siapapun, tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran, ungkap Jokowi. Dalam berbagai kesempatan dan forum internasional, Indonesia selalu menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka, melawan pendudukan dan blokade Israel. Ketegasan ini bukannya tanpa alasan, karena dukungan setia Indonesia untuk Palestina telah diamanatkan oleh Undang-Undang NKRI di tahun 45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita selalu dekat di hati. Di setiap helaan nafas politik luar negeri Indonesia, isu Palestina is always there, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sesi wawancara khusus dengan Antara TV beberapa waktu yang lalu. Menurut Retno, posisi yang solid dari masyarakat internasional untuk mendukung Palestina harus tetap diupayakan di tengah tantangan yang semakin berat. Dua tantangan itu berkaitan dengan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Amerika Serikat, yaitu kesepakatan abad ini dan rencana Israel untuk menganeksasi wilayah Palestina di tepi barat yang semula akan dijalankan pada tanggal 1 Juli 2020. Indonesia mengecam kedua langkah yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional, serta makin menjauhkan upaya perdamaian Israel-Palestina berdasarkan solusi dua negara. Untuk itulah, Indonesia menggalang dukungan guna menentang rencana aneksasi tersebut melalui surat yang dikirimkan oleh Menlu RI ke sejumlah negara dan organisasi internasional. Seruan tersebut ditanggapi positif diantaranya oleh Afrika Selatan, Brunei Darussalam, Malaysia, Tiongkok, Jepang, Rusia, Tunisia, Vietnam, Mesir, Yordania, Irlandia, Prancis, serta Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Jenderal OKI yang seluruhnya mengamini upaya Indonesia untuk mencegah dan menolak aneksasi. Hingga tanggal yang ditetapkan pada 1 Juli 2020, Israel pun urung menjalankan rencana pencaplokan yang menargetkan 30% wilayah tepi barat, sesuai dengan perjanjian damai yang diusulkan Presiden AS, Donald Trump, dalam kesepakatan abad ini. Sejumlah hal yang melatar belakangi penundaan adalah sikap AS yang terkesan lepas tangan terhadap rencana aneksasi serta munculnya pandemi COVID-19 yang memukul dunia, tak terkecuali Israel. Menlu Retno berpendapat bahwa penundaan aneksasi oleh Israel terhadap Palestina juga merupakan hasil dari tekanan yang diberikan masyarakat internasional. Saya yakin penundaan ini terjadi karena adanya pressure internasional terhadap Israel.
Oleh karena itu dunia harus bersatu untuk mewujudkan konsep two-state solution, kata Retno. Meskipun terjadi penundaan rencana aneksasi secara formal, Retno menyebut masyarakat Palestina selama ini telah berada di bawah kondisi aneksasi secara de facto dengan pembangunan permukiman-permukiman ilegal Israel di wilayah tepi barat yang diharapkan rakyat Palestina sebagai negara masa depan mereka. Oleh karena itu, usai penundaan aneksasi dari target 1 Juli, masyarakat internasional termasuk Indonesia harus berupaya menghentikan rencana Israel yang mana opsinya hanya satu, yaitu terus menunjukkan kesatuan dan menunjukkan penolakan secara kolektif. Yang diperlukan saat ini adalah kemauan politis masyarakat internasional untuk menjalankan semua resolusi PBB dan parameter internasional secara konsisten. Ini yang Indonesia akan terus lakukan ke depannya bersama masyarakat internasional, ujar Retno. Selain dari pemerintah, dukungan bagi Palestina untuk menghadapi pendudukan Israel juga disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil Indonesia seperti Nahdlatul Ulama atau NU. Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, wilayah Palestina di tepi barat adalah hak yang harus diperjuangkan warga Palestina dari dulu. Sekarang dan seterusnya kami selalu bersama rakyat Palestina. Hati kita selalu bersama Palestina. Ashabul Haq, yang memiliki kebenaran adalah Palestina, kata dia. NU sendiri juga melakukan sejumlah langkah dan upaya strategis untuk membantu penyelesaian konflik di Palestina, serta secara intensif menggalang komunikasi dengan berbagai pihak untuk memberikan masukan demi pencapaian kedaulatan Palestina. Sejak tahun 83, sikap NU tidak pernah berubah. Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mendukung penuh 3 agenda penting untuk perdamaian di Palestina, yaitu memberikan perlindungan bagi penduduk sipil, memulihkan kondisi sosial politik, serta mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina. Untuk turut menyokong perjuangan rakyat Palestina, Indonesia tidak hanya memberikan dukungan politis, tetapi juga keuangan dan program pembangunan kapasitas. Pemerintah RI sendiri telah mengucurkan dana sekitar 36,5 miliar sebagai bentuk kemanusiaan untuk pengungsi Palestina di tengah konfliknya dengan Israel yang makin diperburuk dengan pandemi COVID-19. Bantuan itu disalurkan kepada pemerintah Palestina dan Badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina atau UNRWA, masing-masing sebesar $1 juta Amerika Serikat atau setara dengan 14,6 miliar rupiah, serta Palang Merah Internasional atau ICRC sebesar $500.000 AS atau setara dengan 7,3 miliar rupiah. Untuk program pengembangan kapasitas, dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade, Indonesia memberikan lebih dari $8 juta Amerika Serikat atau sekitar 117 miliar rupiah yang mencakup 170 jenis pelatihan bagi 2.000 warga Palestina. Menlu menekankan, intinya, we talk the talk. Kita bersuara sekaligus melakukan aksi yang nyata. Dukungan Indonesia kepada Palestina akan terus diwujudkan melalui berbagai cara dan saluran yang ada.